ini memperoleh beasiswa sampai ke sini atau seperti apa Mbak? Oh, ya. Dari Brebes kok bisa sampai sini? Apakah Anda memperoleh beasiswa atau seperti apa? Bisa diceritakan? Ya dulu saya Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proposal. Nah, ini proposal ini akan kita review dari karya mahasiswa yang sudah melakukan ujian proposal. Biasanya kita mereview skripsi, tapi kita review dari proposal karya mahasiswa dulu. Seperti apa? Agar nantinya Anda yang sedang mengerjakan proposal ada gambarannya, ada pencerahannya terkait dengan cara-cara menulis proposal, kemudian apa saja yang ada di dalam proposal itu sendiri. Kita di sini ada mahasiswa Mbak Usli Fatul Baihaqi. Iya. Ya, panggilannya Mbak Uzli. Mbak Uzli. Usli ya, Iya. Mbak Usli ya. Mbak Usli ini salah satu mahasiswa dari Brebes. Brebes. Iya. Asalnya dari Brebes. Brebes ya, tapi Anda kok tidak ngapak? Oh, boleh nggak Pak? Boleh ya, boleh. 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 Iya. Nyong sing Brebes. Nyongsing Brebes. Iya. Dia sudah mengatakan logat daerahnya. Mbak Usli ya, Mbak Iya, Usli ini Usli. dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ya. Universitas Muria Kudus. Ya. Yang pada hari ini Iya. tanggal berapa ya? 5. 5 Agustus Ya, 5 Agustus 2020 telah melaksanakan ujian proposal. Iya. Nah, tentunya ada masukan-masukan ketika proposal Ya. itu diujikan dan ada yang perlu dilengkapi lagi ya. Iya. Dari proposal yang sudah Anda buat, Iya. sebenarnya masalah utamanya di mana, Mbak? Bisa Anda ceritakan? Iya, masalah utamanya berada di rumusan masalah. Jadi rumusan masalah tadi disuruh menambahkan satu Enggak, lagi. latar belakang masalah dulu. Sebenarnya latar belakang masalah dari penelitian Anda ini mengenai apa? Mengenai keterampilan mendongeng siswa Hmm. di sebuah SD. Hmm. Nah, yang pertama, siswa kurang saat berbicara di depan maupun bertanya Hmm. dan menjawab ketika pembelajaran. Ya. Kemudian siswa juga belum memiliki keterampilan mendongeng dalam mengkreasikan suara karakter tokoh. Hmm. Siswa juga senang sekali mendengar dongeng, tetapi ketika praktik mendongeng masih kurang percaya diri seperti itu, Pak. Kenapa Anda tertarik dengan dongeng? Nah, itu tadi. Karena memang di SD tersebut Hmm. ternyata memiliki perpustakaan kecil yang memuat buku-buku dongeng, dan SD tersebut juga salah satu SD yang memang menerapkan karakter, pendidikan karakter seperti sholat duha, bersalaman terlebih dahulu ketika pagi hari, kemudian juga pernah mengundang seorang pendongeng untuk menanamkan nilai karakter pada saat acara Isra Mi'raj seperti itu. Dongeng ini ya? Iya. Dongeng ini masalahnya ada di siswa tidak bisa Mm-mm. mendongeng, Iya. tidak bisa menceritakan di depan umum. Iya. Ini masalah utama yang Anda bidik untuk proposalnya Anda ini. Iya, Anda tentunya sudah survei ke lapangan, sudah. menyesuaikan dengan lembar observasi, wawancara sudah. Ya. Ini pra ya, karena Iya, ini pra. di proposal sudah mengecek bahwa masalah itu ada ya. Ada. Dari masalah yang Anda fokuskan ini, tentunya ada masalah yang menjadi rumusan masalah ya. Ada. Rumusan masalahnya Anda apa? Rumusan masalah yang saya buat yaitu yang pertama, bagaimana keterampilan mendongeng siswa di kelas rendah Ya. tahun ajaran 2019-2020. Hmm. Kemudian karakter apa saja yang ditanamkan siswa ketika mendongeng. Tadi sudah ujian seminar proposal, ditambahkan satu rumusan masalah lagi, Apa? yaitu bagaimana siswa menanamkan karakter. Berarti ada tiga. Tiga. Ada tiga. Yang pertama tadi
Yang pertama, bagaimana keterampilan mendongeng. Keterampilan mendongengnya. Iya. Terus yang kedua? Kemudian yang kedua, karakter apa saja yang ditanamkan siswa. Ya. Yang ketiga, bagaimana cara siswa menanamkan nilai karakter. Bagaimana siswa menanamkan Nilai nilai karakter. Ini metode penelitiannya pakai apa? Metode penelitian Hmm? menggunakan metode kualitatif deskriptif. Apa itu kualitatif deskriptif yang ada di dalam penelitian Anda? Metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu bagaimana kita melakukan penelitian dengan cara observasi, wawancara, kemudian ada dokumentasi, pencatatan yang dengan data tersebut kita uraikan, kita jelaskan Deskriptifnya ya. Jadi posisinya di sana seperti apa, diuraikan, digambarkan sesuai dengan temuan di lapangan, kemudian akan disimpulkan temuannya itu apa. Itu dia dari Brebes sampai ke Kudus, tentunya ada cerita-cerita panjang sampai sekarang Anda semester 8 mau ke semester 9. 8 mau ke 9. Ini dia sedang memperjuangkan agar bisa selesai di tepat waktu. Dan saya kenal Mbak Usli ya. Mbak Usli ini dari semester 3 ketika dia sedang nongkrong-nongkrong, dia semangatnya tinggi sekali. Saya mau ke Finlandia. Cita-citanya dia. Apakah Anda ini memperoleh beasiswa sampai ke sini atau seperti apa, Mbak? Dari Brebes kok bisa sampai sini? Apakah Anda memperoleh beasiswa atau seperti apa? Bisa diceritakan? Ya, dulu saya ngotot banget nih. Ya. SMA harus kuliah, nggak mau istirahat dulu gitu. Ya. Jadi saya cari beasiswa. Ya. Awalnya yang dibidik itu universitas negeri. Ya. Nah, pada saat itu saya sudah ketinggalan semua. Ya. Universitas yang jalur SNPTN sudah kelewat, PMDK lah udah kelewat, SBMPTN sudah kelewat. Nah, awalnya saya putus asa saat itu, mau kerja dulu baru kuliah, tapi ternyata Allah mengabulkan doa saya dan kemudian muncul jalur seleksi mandiri PTS. Nah, dari situ saya mencoba mendaftar universitas swasta. Waktu itu saya ada seorang teman juga yang mau daftar sama saya kuliah gitu. Gimana caranya supaya kita itu bisa kuliah satu kampus dan jurusannya itu sama. Jadi awal ke UMK kita searching dulu mana yang ada jurusan pendidikan guru sekolah dasar dan akuntansi. Jadi teman saya itu mau masuk ke akuntansi, saya mau masuk ke PGSD. Nah, pada saat itu ketemu sama UMK. Jadi saya belum tahu UMK itu di mana dan lain sebagainya gitu. Yang penting ada jurusan pendidikan guru sekolah dasar sama dan akuntansi dan ada temannya ya. Iya. Nah, pas waktu itu saya tiba-tiba ibu saya masuk ke rumah sakit, dioperasi. Nah, pada saat itu saya down karena ayah saya menyuruh udahlah berhenti aja, nggak usah kuliah gitu, kerja aja bantu orang tua supaya bisa biayain ibu waktu itu. Dan keluarga pun menyuruh saya untuk udah nyerah aja gitu. Iya. Karena memang nggak tepat sekali kalau saya tuh harus kuliah di tahun itu. Momennya kurang tepat. Kurang tepat. Oke. Kebetulan sekali tiba-tiba saya dapat SMS sama teman saya, katanya nggak boleh kuliah ke Kudus gitu. Temannya yang mau ke akuntansi ya? Yang mau ke akuntansi nggak jadi kuliah gitu. Ya udah, jadi orang tua saya itu, kamu udah nggak ada temennya ke sana, kamu keadaannya lagi seperti ini, nggak mungkin banget kamu tahun ini tuh kuliah. Dan pada saat itu ibu saya masih nggak sadar lah, masih habis operasi, udah down banget. Pas saat itu ibu saya sadar, saya ngomong sama ibu,
Bu, saya masih pengen kuliah gitu. Hmm. Dan hanya ibu yang mendukung saya waktu itu. Dan seketika saya nangis, saya minta izin sama ibu untuk ujian CBT kalau nggak salah. CBT ke sini. Dan pada saat itu saya tidak kenal siapa-siapa. Di Kudus ya. Di Kudus belum Saudara kenal nggak ada ya? Nggak ada. Iya, iya. Maka itu ditanya sama bapak, kamu mau tidur di mana? Mau tidur di mana? Iya, iya. Terus nggak punya saudara di sana. Saya bilang mau tidur di masjid pak gitu. Iya, iya. Kamu gila. Iya, 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 iya. Kamu itu perempuan tidur di masjid bahaya Nah, gitu. iya, iya. Dan Allah jawab harapan saya gitu. Tiba-tiba ada salah satu pasien yang punya keluarga di Kudus. Seketika saya langsung kepoin kan. Oh, ada keluarga di Kudus? Iya. Dan alhamdulillahnya mau bantu saya. Tapi saat itu cowok dan masih belum nikah gitu. Bapak saya juga masih belum merestui itu waktu itu. Jangan ke sana. Di sana itu cowok, belum nikah. Dan masa iya kamu mau tinggal di rumah cowok yang belum nikah? Ya gimana nanti apa kata orang? Akhirnya nggak apa-apa lah pak. Ini saya yakin orang baik. Nah pas waktu itu saya sudah berangkat, baru kenalan lewat HP, langsung ketemuan, langsung nginep. Baru sampai di sana disamperin sama orang-orang, ini siapa, ini siapanya kamu gitu. Terus ditanyain sama ibu kos yang cowok itu, kamu siapanya ini gitu. Saya temennya, teman lama atau gimana, baru kenal, mau daftar kuliah di sini, mau daftar kuliah di UMK. Habis itu oh ya udah kalau gitu nginepnya sama ibu kos aja gitu. Alhamdulillah. Jadi nggak ada fitnah sama sekali gitu. Jadi nginepnya sama ibu kos, terus udah gitu diantarin pula ke UMK. Sampai pulang juga. Terus sekian alhamdulillah baik banget orangnya. Dan waktu itu saya mau daftar aslinya mau bidik bahasa Indonesia. Cuman saat itu masih baru banget, nggak ada bidik misinya. Jadi mau bidiknya PGSD sama bahasa Inggris. Tapi pas saat itu uang saya mepet karena kan pendaftaran harus bayar juga. Jadi yang saya bayar hanya PGSD-nya saja. Satu ya? Anda inginnya dua? Inginnya dua. Oke. Tapi pas setelah saya sudah kuliah, semester 1 mungkin, semester 1 saya bertemu dengan olahraga yang saya tidak suka. Semester 2 ada matematika yang saya tidak suka. Dan di saat itu ada bidik misi PBSI. Nah waktu itu geget. Semester berapa itu? Semester 2 kayaknya. Mau semester 3 kayaknya. Tapi Anda hebat sampai sekarang sudah sampai semester 8 ini ya. Ini semester berapa ya? 9? Semester 8 mau 9. Semester gasal besok ini ya? Iya. Wow. Aslinya itu PGSD bukan pilihan saya. Tapi Anda sukses, Anda sudah agak terkenal agak loh ya, belum terkenal terkenal sekali loh ya. Walaupun YouTube-nya Anda subscribe-nya banyak sekali, melebihi saya. Subscribe-nya dia, Anda sudah berkolaborasi banyak sekali dan Anda sepertinya suka sekali dengan mendongeng ini ya. Apakah Anda terlibat di dalam pengabdian, penelitian atau PKM yang ada di kampus sehingga proposal Anda ini pun mendongeng juga? Gimana itu, Mbak? Jadi gini, sebenarnya waktu itu sebelum saya menerima beasiswa bidik misi, itu saya seperti apa ya, bakat yang dipaksa oleh guru. Jadi awalnya itu mau ada SMA lomba, dulu ya? Iya SMA. Iya. Mau lomba dongeng, tapi karena memang nggak ada yang mau ikut lomba dongeng, akhirnya saya ditunjuk sama pembina pramuka waktu itu. Alasannya karena suara saya bagus gitu. Padahal saya itu nggak tahu dunia dongeng sama sekali.
Nah, waktu itu saya dikasih video YouTube, Ya. YouTube orang mendongeng. Ya. Saya buat dongeng, saya lombakan dan juara 1 waktu itu. Kelas 1 SMA. Habis itu juara 1, ikut lomba lagi dongeng. Juara 1 lagi, ikut lomba lagi, juara lagi. Akhirnya saya sering juara dongeng dan saya sering diundang untuk mendongeng pada acara pramuka waktu itu. Akhirnya pas jadi pendongeng di acara pramuka ketemu sama pendongeng langsung. Ketemu pendongeng langsung dari Kampung Dongeng Tegal. Nah, di situ saya diajari bagaimana caranya mendongeng yang baik dan benar, bagaimana menciptakan suara karakter. Kalau bahasanya ketika dulu masih bahasa Brebes atau sudah logat daerah muncul terus-terus ketika mendongeng atau sudah ke bahasa Indonesia? Setiap kali saya mendongeng saya selalu pakai bahasa Indonesia. Oke. Iya. Gitu ya. Nah, karena itu tadi aslinya nilai ujian nasional saya kan masih dibilang kurang tinggi kan, kurang tinggi. Tapi pas wawancara bidik misi, ketika pewawancara itu melihat sertifikat mendongeng saya, dan akhirnya oh iya ini cocok di PGSD gitu. Dan sertifikat itu yang membuat saya lolos menjadi penerima beasiswa bidik misi. Iya. Nah, jadi saya merasa oh terima kasih loh Kalau di telah Kudus, menemukan bakat saya gitu. mengembangkan lagi nggak? Anda ikut perkumpulan mana? Iya, ikut? Kalau di Kudus, karena memang dulu saya belum mengenal Kudus terlalu banyak, Iya, perantauan. jadi belum tahu lah. Jadi dulu waktu itu saya kurang mengenal Rumah Dongeng Marwah, nggak kenal. Tapi sekarang udah kenal sama ketuanya. Terus juga untuk dongeng, saya sudah pernah ikut kemah dongeng ke-22 di Tangerang Selatan. Bertemu dengan Kak Awam Prakoso, pendiri Kampung Dongeng Indonesia. Bertemu dengan Kak Kusumo, pencetus dongeng Indonesia. Kemudian ini secara kebetulan banget ya, saya beli buku Kak Adi DS untuk penelitian skripsi saya, dan dikontak langsung sama Kak Adi DS-nya. Jadi saya lagi penelitian, Kak Adi DS Kok tahu? iya, Kak Adi DS karena saya kan postingan di beranda Facebook banyak yang dongeng. Kak Adi DS itu minta pertemanan sama saya. Nah, pas waktu itu saya punya bukunya, saya foto. Kakak yang nulis buku ini nggak gitu? Oh iya, kok punya gitu? Iya, karena saya sedang skripsi tentang dongeng juga, dan saya mengkutip buku yang ada di buku kakak gitu. Sebagai rujukan ya? Iya, sebagai rujukan. Terus saya dikasih nomor WA-nya. Jadi kontak-kontakan. Coba gitu. Anda praktek mendongeng dengan tanpa media ya? Iya. Tanpa media agar teman-teman tahu prosesnya dia dari SMA sampai sekarang mendongengnya seperti apa. Tapi saya sebenarnya ada keinginan agar Anda menggunakan logat daerah campur bahasa Indonesia, dan memang karakteristiknya Anda keluar, bebas Anda mau mendongeng gitu. Silahkan, coba Mbak Husli akan mendongeng. Ini apa ini temanya? Katak yang ingin terbang. Oke, katak yang ingin terbang. Yuk, silakan sedikit saja Mbak. Oke. Saya pakai bahasa ngapak ya? Boleh. Atau Oh, bebas, Indonesia? bebas. Di sini bebas. Ini silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini Kak Uzli akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Katak yang Ingin Terbang. Coba tebak, ini suara apa, Pak? Suara apa, Pak? Kalau di sini masih ayam. Iya betul, suara ayam. Di pagi hari, ketika ayam berkokok, semuanya bangun. Semua hewan-hewan di hutan bangun, termasuk me. Suara apa, Pak? Di sini masih kambing. Iya, suara kambing bangun. Oh, kok ada kambing di hutan, Pak?
Ini kesasar atau gimana? Iya, nggak tahu nih. Terus, kemudian katak tersebut bangun juga. Udah pagi. Udah pagi, saatnya berdoa dulu. Aku lupa doanya, Pak. Oke, terima kasih. Arketipus 18.